Halo, perkenalkan nama saya Steve Venezuelan. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Parsata. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia tentang 12 tahapan pengadaan karyawan atau merekrut karyawan. Pertama adalah membuat rancangan model. HRD mulai menyusun struktur atau bagan para pekerja yang dibutuhkan dari bagian paling tinggi sampai dengan ke bagian penunjang lainnya. Berapa staf yang dibutuhkan disusun dengan bagan dan struktur yang tertata dengan baik dan rapi. Dan inilah contoh struktur organisasi. Yang pertama adalah restoran manager, lalu kedua ada asisten restoran manager, di bawahnya ada supervisor, lalu kapten, lalu di bawah kapten adalah waiter dan waitress. Setelah struktur organisasinya adalah menyusun uraian jabatan. Setelah menyusun struktur dengan baik dan teratur, HRD setelah itu akan menguraikan beberapa jabatan penting, apa dan bagaimana yang dibutuhkan jabatan tersebut. Yang pertama ada restoran manager. Restoran manager adalah sebuah posisi yang paling tinggi pada sebuah restoran yang bertugas untuk mengkoordinir seluruh kegiatan bawahannya agar sesuai dengan SOP dan tujuan. Selain itu, juga tugas utamanya adalah achieve target mendapatkan restoran yang nantinya akan diminta bertanggung jawab oleh pemilik restoran tersebut. Ada asisten manager. Ini adalah posisi yang dimana mengasis atau membantu restoran manager dalam mengerjakan tugasnya, seperti mereview sebuah karyawan bekerja sesuai dengan SOP standar atau tidak. Lalu ada restoran supervisor, seseorang yang diangkat dan diberi tugas serta kewenangan untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional restoran. Supervisor restoran dibebankan tugas yang mencakup hal teknis dan non-teknis yang berkaitan dengan kegiatan restoran. Lalu ada kapten. Tugas kapten adalah sebagai asis atau wakil supervisor yang membantu dalam penanganan di area restoran, khususnya di divisi servis. Seorang kapten harus bisa menjadi contoh dan teladan yang baik bagi staf di bawahannya. Lalu ada waiter dan waitress. Waiter dan waitress adalah seorang pramusaji yang bekerja atau bertugas dalam bidang pelayan dan penyajian makanan dalam sebuah restoran, juga menjaga kebersihan dan mempersiapkan meja makan atau table set untuk tamu yang datang. Lalu formulir permintaan tenaga kerja. Dengan semua bagian atau departemen mengenai penetapan kebutuhan akan pekerja mana saja yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Penetapan adalah penetapan awal mula pencarian tentang kebutuhan kepada pekerja. Lalu ini formulir permintaan tenaga kerja. Dan ini adalah contoh isi formulir permintaan tenaga kerja oleh pemohon. Lalu ini isi formulir permintaan tenaga kerja yang disetujui. Menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan organisasi akan pekerja. Dimulainya dengan adanya menyusun data tentang apa yang dibutuhkan oleh masing-masing departemen, kemudian melakukan pertimbangan dan menyusun tentang pemenuhan kebutuhan tersebut. Membuat rencana pencarian sumber calon. Dengan adanya perencanaan dibuat, maka pencarian calon pekerja akan lebih mudah. HRD akan mencari sumber-sumber yang terpercaya dan akan memilih dengan baik dan akan menyeleksi apapun itu yang terbaik. HRD mencari calon karyawan dan iklan koran, job fair, kampus rekrutmen, atau sumber internal dan eksternal. Membuat rencana pencarian sumber calon pekerja atau rekrutmen. HRD akan mencari calon pekerja menggunakan beberapa sumber seperti di hubungan beberapa agensi, kemudian dari sumber-sumber email, sosial media, maupun internet. Ini adalah salah satu contoh iklan di sosial media, Joyce Restoran. Menyeleksi dokumen lamaran calon pekerja. Mulai menyeleksi satu persatu dokumen pelamar kerja apakah sesuai dengan standar dan kriteria pekerja yang dibutuhkan. Di tahap ini sangat menentukan kualitas pekerja yang diterima apakah sesuai dengan kriteria perusahaan ataupun tidak.
mensortir berkas lamaran berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan. Apabila tidak sesuai, dikembalikannya ke storage berkas sesuai lanjut pada proses selanjutnya. Menyeleksi dokumen lamaran calon pekerja. Yang pertama adalah Sutarna, SPD, lalu ada Michael Wan, lalu yang ketiga adalah Brenda Leoni. Laksanakan proses seleksi calon pekerja. Setelah menyeleksi dokumen, sekarang HRD akan kembali menyeleksi satu persatu calon pekerja yang sudah lolos dalam dokumennya untuk kemudian dilakukan tes kepada masing-masing calon pekerja. Tahap ini dilakukan tatap muka antara HRD dengan para calon pekerja dan dilakukan tanya jawab langsung dengan beberapa pertanyaan yang dikenal dengan interview. Ini adalah contoh gambar calon para pekerja di interview. Melakukan interview, melakukan penilaian hasil seleksi. Setelah dilaksanakannya proses seleksi, maka semua calon pekerja akan diberikan penilaian oleh RD maupun departemen yang bersangkutan apakah sesuai dengan kriteria dengan nilai yang baik maupun buruk. Dalam tahap ini akan dibentukkan apakah calon pekerja akan diterima di perusahaan tersebut ataupun tidak. Setelah itu, nilai akan menentukan diterimanya atau tidak diterimanya calon pekerja tersebut. Ini adalah hasil rekap berkas calon pekerja yang terima dan lolos. Yang pertama adalah Sutarna, SPD, itu dikatakan lolos. Lalu yang kedua adalah Michael Wan, dinyatakan tidak lolos. Lalu yang ketiga adalah Brenda Leoni, dinyatakan lolos. Ini adalah hasil yang lolos setelah interview. Formulir wawancara waiter dan waitress ini. Yang pertama adalah Sutarna, SPD, dengan skor. Dan pertama adalah skill cukup, attitude baik, knowledge-nya baik. Lalu yang kedua ada formulir wawancara waiter dan waitress Brenda Leoni. Untuk skor, skill baik, attitude baik, dan knowledge kurang. Wawancara melakukan penawaran kerja kepada calon pegawai yang diterima. Setelah adanya tahap penilaian mengenai calon pekerja yang sudah diterima, maka tahap selanjutnya adalah kepada para pekerja yang sudah lulus penilaian. Para pekerja tersebut akan diberikan beberapa pertanyaan akan penawaran tersebut, apakah sesuai dengan minat para pelamar tersebut atau tidak. Terjadilah proses negosiasi pekerjaan yang ada pada tahap ini dan kemudian pasti akan ditindaklanjuti. Lalu melakukan penempatan pekerja. Setelah terjadinya proses kontrak dan persetujuan antara HRD dan pekerja tersebut, maka dilakukan penempatan para pegawai tersebut sesuai dengan departemen atau bagian sesuai dengan kesepakatan tersebut. Kemudian daripada itu, penempatan ini berlangsung sangat cepat dan akan terjadi penyesuaian pegawai terhadap departemen. Laksanakan orientasi pekerja tersebut. Tahap ini merupakan tahap terakhir pengadaan karyawan, yaitu proses pegawai baru tersebut akan dijelaskan tentang semua pengenalan terhadap perusahaan ataupun bagian-bagian departemen dalam perusahaan tersebut. Di sini akan diadakan proses interaksi dan proses penjelasan tentang bagaimana struktur perusahaan dan hal-hal yang perlu diketahui oleh pegawai baru tersebut. Alur orientasi yang pertama perkenalan staf dan pimpinan. Lalu ada orientasi alat dan perlengkapan kerja. Lalu yang terakhir adalah orientasi melaksanakan SOP. Sekian dari video saya tentang rekrut karyawan atau pengadaan karyawan. Terima kasih telah menonton video ini. Shalom.